Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita kelak. Berdoa dimulai. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang norma dalam kehidupan masyarakat. Sebelum memulai pembahasan, tahukah kalian apa itu norma? Apa saja sih contoh norma dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, simak penjelasan berikut ini dengan seksama ya. Latar belakang terbentuknya norma dalam masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon atau makhluk politik. Artinya, manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup secara bersama-sama. Manusia pada dasarnya mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan hidup tersebut disebut dengan norma. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, merupakan pepatah yang berasal dari Sumatera Barat. Pepatah tersebut menggambarkan dengan tepat kewajiban kita untuk menaati aturan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan menaati hukum, maka akan terciptanya kehidupan yang aman dan tentram. Istilah norma berasal dari bahasa Belanda, norm yang artinya pokok, kaidah, patokan, dan pedoman. Sedangkan dalam bahasa Arab yaitu qaidah yang artinya adalah hukum. Norma dalam kehidupan masyarakat berisi aturan dan larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Dengan demikian, norma berperan penting dalam menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Jenis-jenis norma. Norma terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Setiap manusia harus melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Contoh penerapan norma agama adalah rajin beribadah sesuai dengan agama masing-masing dan tidak melakukan kejahatan dan perbuatan buruk. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati nurani manusia.
Dengan adanya norma kesusilaan, seseorang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan menyebabkan rasa bersalah karena bertentangan dengan hati nurani. Contoh penerapan norma kesusilaan adalah berani mengakui kesalahan dan meminta maaf, serta bertindak dan berperilaku jujur. Norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi negara. Norma hukum berisi perintah dan larangan yang harus ditaati oleh semua masyarakat yang sifatnya memaksa. Pelanggaran pada norma ini yaitu sanksi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Contoh penerapan norma hukum yaitu tidak melakukan kejahatan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antar manusia dalam masyarakat membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ada perbuatan yang sopan dan tidak sopan, ada juga perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini merupakan asal-usul terbentuknya norma kesopanan. Sanksi dari norma kesopanan ini dapat berupa pengucilan, tidak disenangi atau dicemooh oleh masyarakat. Contoh penerapan norma kesopanan adalah menghormati orang yang lebih tua dan mengenakan pakaian yang sopan. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.